sini saya akan menjelaskan pengertian dari paradigma. Paradigma merupakan kerangka berpikir masyarakat yang berlandaskan pada suatu pedoman tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat tercapai pemecah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pengertian paradigma menurut para ilmuwan. Yang pertama, menurut Kuhn. Pertama kali perjalanan dimulai dari paradigma lama, yaitu normal science. Lalu dalam perjalanan muncul anomali yang kemudian melahirkan krisis, lalu terjadi revolusi sains hingga muncul teori baru. Yang kedua yaitu menurut Mastermind. Kuhn menggunakan konsep paradigma sekurang-kurangnya 21 cara yang berlainan. Paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksplain, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya. Menurut Breiman, Kuhn dipandang sebagai titik awal ide tentang paradigma yang memberi pengaruh dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Nomor 4 menurut Ahisna 2009. Paradigma sebagai seperangkat yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran konsep yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang sedang terjadi. Unsur-unsur pokok menurut Ahisna. 1. Asumsi-asumsi dasar. 2. Nilai-nilai. 3. Masalah yang diteliti. 4. Konsep-konsep. 5. Metode penelitian. 6. Metode penelitian. 7. Metode analisis. 8. Hasil analisis atau teori dan etnografi. A. Perkembangan ideologi. Dalam perkembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar dalam ideologi Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 untuk memperjelas suatu tatanan kehidupan beragama, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 2. Wawasan kebangsaan nasionalisme. Konsep negara state bangsa Indonesia dapat kita rangkum dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara adalah keadaan kehidupan berkelompok bangsa Indonesia yang di atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. B. Pengembangan politik. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah sebagai berikut. 1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Keempat, pemilihan umum yang berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. 3. Aspek demokrasi yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan. 2. Demokrasi sebagai kebudayaan politik. Ketiga, demokrasi sebagai struktur organisasi. C. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi diri prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, dan usaha yang dilakukan melalui cara-cara berikut. 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia. 2. Diperlakukan secara manusiawi. 3. Mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. Keempat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia.
Penerapan Pancasila sebagai paradigma. Pancasila mengalami kelemahan perkembangan nilai. Ini bukan disebabkan oleh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi lebih mengarah pada inkonsistensi dalam penerapannya. Sejalan dengan penerimaan terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila, maka melajulah arus dan semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma. Paradigma sesungguhnya merupakan cara pandangan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi suatu bangsa ke masa depan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, secara filosofi hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Kedua, sebagai suatu paradigma hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari suatu produk hukum. Sejauh mana Pancasila sebagai paradigma kehidupan? Yang pertama, pengembangan politik dalam negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, dalam pengembangan ekonomi, bukanlah suatu hal hanya mengejar ketumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Yang ketiga, dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, dalam menegaskan dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.